Masih ya. Sudah dokter? Sudah agak Iya. Sudah. Sekarang udah ya, Pak Amar ya. Jadi bagaimana Pak Amar, keyakinan kan di bidang akidah itu kan? tidak. Ini kan materinya materi fikih. Jadi maksudnya disampaikan juga ini sebelum materi fikih diajarkan, keyakinan ini juga ditanamkan dulu gitu maksudnya. Iya, betul. Apa saja materi yang di bidang ini Pak Amar, bidang keyakinan ini? Poin-poin yang disampaikan ke anak didik nanti. Yang disampaikan itu ya? Ya. Berkaitan dengan keyakinan. Iya. Yang pertama, bahwa kita itu meyakini setiap yang hidup itu akan mengalami kematian. Oke. Dan kematian itu ketika sudah jatahnya datang, ya dia tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Itu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian kematian itu bisa datang sewaktu-waktu dengan cara apa saja. Nah, sehingga kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Itu baik-baik. Kemudian materi selanjutnya di bidang kematian, tadi kan di bidang keyakinan terhadap datangnya kematian ya. Selanjutnya apalagi Pak Amar? Cukup sampai di situ sebenarnya. Berarti tentang kematian itu saja ya? Iya. Itu saja. Nah kemudian tentang takziah Pak Amar? Tentang apa takziah, saja materi yang disampaikan? Yang pertama, ketika ada orang meninggal dunia, itu yang harus dilakukan itu bagaimana? Seperti menutupkan kedua mata, gitu. Kemudian ditempatkan di tempat yang tinggi, yang untuk penghormatan. Kemudian proses takziah. Bagi setiap Muslim, kita memiliki hak untuk dan memiliki kewajiban untuk bertakziah sama Muslim. Oke dulu. Tadi saya dengar dari penjelasan Pak Amar itu aturan takziah itu menutup mata si mayat gitu ya. Itu takziah itu apa dulu Pak Amar? Ya. Takziah itu apa dulu? Takziah itu meninggikan, jadi membuat orang yang sedang berduka itu tidak mengalami sedih berlebihan, tapi mengangkat mereka, memotivasi ya untuk menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh gitu. Jadi meninggikan itu artinya ya? Ya, meninggikan. Itu kalau dari segi bahasa Arabnya itu dari apa itu ambilan katanya? Apa Pak Mat? Apa ya? Aziz, Aizun, ya apa ya? Itu ya. Oke. Ya kalau Aziz kan apa ya? Perkasa. Maha perkasa ya. Maha perkasa. Nah, jadi ya datangnya meninggikan itu di mana tuh? Sudah lihat apa? Sudah lihat kamus arti dasar dari takziah itu? Takziah. Belum dokter. Belum ya? Oh ya belum ya. Ya, maksudnya kan takziah itu diambil dari bahasa Arab, pengertiannya kan ada secara bahasa. Tentu kan ini berasal dari bahasa Arab ya, bahasa Arab. Nah tentu bahasa Arabnya apa, dasarnya, arti bahasanya apa. Kemudian kalau ini takziah ini sudah diadopsi oleh bahasa Indonesia, nah, tentu lihat lagi nanti kamus bahasa Indonesianya, ya kan? Pak Amar kan mengajar di SMA ya, di SMA kan? Iya betul. Jadi kan kemampuan siswa itu kan sudah sangat tinggi itu ya dibandingkan sekolah menengah di bawahnya kan.
Jadi apa namanya, referensi kita itu juga itu barangkali diperdalam juga dengan kalau berawal dari pengertian kan ada pengertian bahasa, pengertian istilah kan, dan istilah. Kalau kita kuliah kan, kalau pengertian kan dimulai dari itu ya. Pak Amar dulu di mana Pak Amar? Di apanya S1-nya? Etimologi. Dulu S1-nya dari Stein Juresuwo Metro. Oh, Metro Stein ya. Juresuwo Metro. Oh, Stein ya. Kalau aliyahnya di mana? Iya. Aliyahnya? Aliyahnya dari Jember. Oh, Jember. Man ya. Jember Timur. Itu kan Jawa Timur kan. Nah, biasanya Jawa Timur itu kan bagus-bagus apanya kan, bahasa Arabnya kan. Bahasa Arabnya. Jadi kan jadi kan dibuatkan di materi Pak Amar. Jadi ajar kita ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara istilah kan? Secara istilah. Oke, Pak Amar. Jadi kalau udah dibuatkan itu cukup bagus ya, cukup bagus. Kemudian apa lagi Pak Amar? Pengertian, kemudian tata cara tadi ya. Adab-adabnya dokter, adab ya, adab istilahnya ya. Kemudian apa lagi? Adab-adabnya ya. Ya, setelah adab apa lagi? Kemudian memandikan. Oh, memandikan lagi ya. Betul. Memandikan berarti yang diapakan, yang diberi penjelasan apa tuh? Materi yang waktu memandikan ini. Apa saja materinya? Yang pertama, siapa aja yang boleh dimandikan. Siapa aja yang dimandikan. Apa saja yang memandikan? Yang dimandikan dan yang memandikan. Kalau yang dimandikan itu mayat kan? Ya, kan ya. Ada yang dimandikan dan ada yang tidak. Oh gitu. Apa maksudnya yang dimandikan itu? Seperti jenazahnya para syuhada yang syahid itu kan tidak dimandikan juga. Oh iya itu maksudnya ya. Oke. Apa lagi? Kemudian yang memandikan, kalau yang dimandikan dulu para syuhada aja yang dibahas. Para syuhada itu yang tidak dimandikan. Ya. Terus? Kemudian ada yang menyebutkan kalau janin. Janin yang masih belum jadi ya gitu. Belum 4 bulan sebelum ditiupkan ruh kan? Ya, sebelum ditiupkan ruh itu dia tidak perlu dimandikan. Itu aja. Iya. Itu yang dimandikan ya, yang dimandikan. Yang tidak dimandikan. Oh, yang tidak dimandikan. Ya. Oke. Kemudian yang dimandikan lagi ya? Yang dimandikan itu pada umumnya semuanya selain yang mati syahid itu dimandikan semuanya dengan catatan ada jasadnya. Ya, betul. Ya. Kalau orang kafir dimandikan juga, Pak? Orang kafir yang pertama ada yang berpendapat kafir dhimmi itu dimandikan. Iya. Sisanya tidak dimandikan. Iya, ada pendapat kan ya. Oke. Jadi yang itu saja dibahas di memandikan ini. Sama tata caranya, dokter. Oh iya, tata caranya ya. Tata caranya. Apa dan saja yang tata caranya? Apa saja tata caranya? Tata caranya sesuai sunnah itu disiapkan menggunakan air daun bidara. Jadi ada persiapan gitu ya. Tata caranya itu ada persiapan pemandian, ada pelaksanaan. Kemudian persiapan itu menyiapkan daun apa tadi, bidara ya. Menyiapkan daun bidara, kemudian air kapur barus, kemudian air sabun. Itu kemudian sama air bersih yang lain yang tidak dicampur dengan itu tadi.
Ya. Nah, itu. Dan itu kan sifatnya sunat ya. Ya, sunat. Ya sunat saja. Kalau air biasa saja yang penting bersih kan oke Boleh. ya. Iya. Oke. Boleh. Oke, itu yang persiapan ya. Iya, Persiapan Dokter. pemandian. Kemudian Kemudian apalagi yang pelaksanaan lagi ya? pelaksanaan. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Coba dijelaskan. Pelaksanaannya pertama jenazah ditidurkan, kemudian disiram. Ya, disiram terlebih dahulu, dimulai dari kanan. Oh, enggak pakai niat kalau Pak Amar. Niatnya di hati. Niat dimandikan. Oh iya niatnya. Ya. Yang pertama kan ada niat ya. Betul, niat. Walaupun ada sebagian pendapat apa namanya tidak perlu niatkan ya. Tidak perlu niatkan. Berbeda pendapat ulama. Ya. Kalau Imam Syafi'i kan perlu pakai niat ya kan. Niat ya. Terus niatnya bisa ya Pak Imam ya, Pak Amar. Niat ininya kalau di Arabnya saya nggak terlalu ini. Terlalu ya. Kan apa ya, nawaitu gusla itu kan. Nawaitu gusla lirafil ya. Adasil ya, adasil ya. Nawaitu gusla lihazihil maiti. Kalau laki-laki lihazal maiti ya. Lihazihil maitati. Ya, ke maitati ya. Fardu kifayatin ya. Lillahi ta'ala. Oke, setelah niat kemudian disiram ya, disiramkan air ke seluruh tubuh. Iya. Kemudian dibersihkan ya. Siramnya disunatkan 3 kali ya. Iya, 3 kali. Sebelah kanan dulu, dimulai dari yang kanan. Sebelah kanan, kemudian kanan kiri 3 kali. Kemudian dibersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam perut. Iya. Yang di dalam perut itu jenazah agak diangkat ya. Agak diangkat. Kemudian ditekan perutnya ya. Betul. Perutnya ditekan pelan-pelan sehingga kemudian kotorannya keluar. Kemudian ada yang nyiram gitu ya. Ada yang nyiram kotoran. Terus apa lagi? Kalau itu bagaimana? Kalau kuku-kuku itu maksudnya kan ada kotoran di kuku, di hidung, di telinga. Nah, itu dibersihkan juga ya. Dibersihkan juga pakai cotton bud. Pakai cotton bud bisa. Telinga ya. Di telinga, di hidung. Kemudian giginya disikat dibersihkan menggunakan jari gitu. Bukan dengan jari Pak Amar, dengan itu dengan jari nggak apa-apa juga. Cuma tradisinya kan pecahan-pecahan kain kafan ujung-ujungnya dirobek kan? Boleh. Dirobek. Nah, ada juga yang melaksanakan seperti itu. Kan pinggir-pinggir kain kafan itu kan dipenting kan? Iya, percanya itu. Ada pecahan kain itu juga dibolehkan ya. Nah, dibolehkan. Sebenarnya dengan apa juga enggak apa-apa, dengan bersihkan dengan sikat gigi juga enggak apa-apa kan. Tapi biasanya dengan kain ya, dengan kain. Maksudnya kalau dengan jari langsung khawatirnya kan para ahli itu kan kurang higienisnya maksudnya higienisnya kita dengan si mayat itu mungkin untuk dipertimbangkan ya. Itu mungkinnya ya. Jadi perhatikan juga higienisnya. Ya biasanya perantaranya itu kain pecahan kain kafan itu bisa juga ya pecahannya ya. Nah, atau juga dimungkinkan pakai sarung tangan. Sarung tangan kan. Iya, betul. Dimungkinkan. Untuk itu sunat-sunat saja ya, sunat-sunat saja, keafdalan saja maksudnya. Kalau prinsipnya kan memandikan mayat itu bersih itu saja prinsip, kan? Betul. Bersih. Nah, jadi untuk memudahkan itu saja, tapi jangan kita persulit juga harus dengan itu harus dengan betul. Sarung tangan enggak juga ya, dengan pecahan kain juga enggak apa-apa. Iya, betul.
Oke, apa tadi dibersihkan dengan itu ya. Nah, kemudian udah bersih semua. Kalau bagian belakang bagaimana, Pak Ahmad? Ya, untuk bagian Belakangnya ya. belakang bisa dimiringin. Nah, miring kemana dulu? Iya, Kan dia bagian kanan dulu kan, berarti dimiringi ke kiri dia dulu kan. iya, Nah, supaya bisa membersihkan bagian kanannya. Kemudian setelah bersih kanan, kemudian dimiringkan dia ke dimiringkan ke kiri. sebelah kiri. Ya, nah, miringkan dia ke kiri supaya bisa terbersihkan bagian kiri. Pak Imam sudah apa? Sudah pernah memandikan mayat? Saya belum sekali memandikan bapak Oh, sekali mertua. memandikan ya. Bapak mertua, ya ya. Iya, Ya, nggak apa-apa. Jadi prinsipnya bersih kan gitu ya kan. iya, iya, Prinsipnya bersih, tapi sunat-sunat yang lain dimulai dari yang kanan, kemudian 3 kali gitu kan. iya. Kemudian untuk menghilangkan bau anyir disunatkan pakai daun bidara atau daun apa Bidara, yang kapur kan. barus. Nah, kapur barus. Nah, itu sunat-sunat kan. Mm-mm. Jadi enggak bisa dipermudah, bisa agak apa lebih bagus itu. Ya, Pak longgar juga lah. agak longgar ya. Jadi apa namanya sama dengan artis ini nampaknya Pak Amar ya. Maksud saya itu kalau sering tampil biasanya agak mahir juga kita kan. Agak mahir juga kita Iya, iya. memandikannya, tapi Insya kalau Allah. sekali ya itu mengapa juga kita Betul. untuk Mm-mm. kita juga kita ya. Oke, Mm-mm. sama kita Pak Amar ya, karena kita sibuk di dunia pendidikan, kadang kita sudah pulang sore saja, kadang orang tetangga meninggal, enggak apa lagi kan, Iya. enggak lagi. Jadi istilahnya berkaitan dengan tampil artis itu kita jarang tampil di pentas lagi kan. Jadi ya itu aja harapannya Pak Amar kalau ada waktu ya, mohon apa namanya kita yang tampil atau regenerasi mungkin anak didik kita ya, kita kerahkan untuk lingkungan sekitar atau mungkin eh, apa ya bapak ibunya yang udah duluan yang apa mungkin bisa kita manajemen seperti itu ya mungkin Iya. seperti itu. Ini RPS yang pertama ya Pak Iya, Ahmad, betul. ini yang pertama ya pertama. Ini kan materi kematian ini kalau anak ini SMA ya. Kalau anak SMA ini bagaimana cara Pak Amar itu untuk apa ya? Maksud saya begini. Ini kan uh, kalau dunia anak itu kadang-kadang dia tidak apa ya, tidak pemahamannya kurang gitu ya. Maksudnya dengan kematian ini kan dia masih anak muda gitu kan, dia anak muda sibuk apa juga dulu, sibuk bermain, sibuk Iya. cari jati diri gitu kan. Nah dalam materi ini bagaimana cara ini agak teknis agak apa pedagogik sebenarnya ya. Bagaimana cara Pak Ammar mensiasati materi ini supaya sampai ke mereka itu? Iya. Eh, saya ini menampilkan video biasanya. Kemarin waktu saya praktik itu, jadi Iya, menampilkan video tentang orang meninggal dunia. iya, Atau menanya ke mereka yang orang tua atau sanak saudaranya yang sudah meninggal dunia. Nah, iya, begitu. iya. Kemudian Oke, oke. Jadi minta dari mereka. apa? Berarti kan apa ya tarik pegang jiwanya gitu ya, pegang jiwanya itu dalam artian apa yang dia rasakan, apa yang dia alami gitu ya. Misalnya Iya, tadi ada orang tuanya yang udah meninggal gitu ya, mungkin iya, kita apa namanya kembalikan suasana itu kepada mereka misalnya kan. Nah, atau neneknya bisa juga Pak Amar kan, nenek kakeknya kan. Nah, iya, betul. kadang-kadang kan bapak ibunya masih ada kan. Nah, kita Masih keluarga hidup. terdekatnya, karib terdekatnya ya. Ya enggak apa-apa. Jadi kemudian apa Pak Amar dari segi referensi. Kalau materi kan tadi ada video ya. Dari segi referensi Iya. Pak Amar mengajar ini dari segi di buku teks saja atau ada pengayaan materi atau bagaimana biasanya? Kalau referen ya, Ya referensi. referensinya ini fikih sunnah Said Sabiq. Ya ya. Kalau buku ajarnya ada ya Pak Amar ya? Buku Kalau ajar ada. ada kan? Nah,
Di buku ajar itu kan ditulis referensi ya. Kan di bagian belakang itu ada referensi. Di buku ajar ada enggak? Di buku ajar ya, ada referensinya di sana. Ada ya. Ada. Kalau di buku perkuliahan, maaf ya, kalau di mahasiswa kan di buku ilmiah itu kan di belakang ada referensinya ya. Kalau di buku ajar SMA itu atau SMA, SMP pakai referensi juga atau tidak? Ada dokter, ada. Ada ya. Nah, jadi ada fikih sunnah di situ ya. Ya. Ya betul itu Pak Amar. Jadi kita punya referensi yang muktamad ya, yang bisa dipegangi ya, yang yang dasarnya itu Quran dan hadis yang terpercaya gitu ya, yang terpercaya. Oke Pak Amar. Yang kedua, yang ketiganya apa Pak Amar? RPS-nya? Yang kedua, mengkafani dan menyolatkan. Oh, kafani menyalatkan. Berarti dibagi berarti ini ya. Tentang Iya, dibagi kafani, sholatkan. Kemudian mengkuburkan yang kedua enggak? Menguburkan ini yang RPP yang ketiga. Oh, yang ketiga. Dan adab-adab ziarah. Oh gitu-gitu. Oke. Baik, yang memandikan sudah, mengkafani. Mengkafani ini apa materinya? Pak Amar bisa menjelaskan? Mengkafani. Cara mengkafani itu ya. Bagaimana? Berarti yang prosedur bagaimana mengkafani. Iya. Kemudian bagaimana caranya mengkafani itu? Jumlah kain kafannya. Iya, kalau perempuan berapa? Laki-laki berapa? Kain kafannya. Tahu Pak Mar? Kafan ya. Ya, kain kafannya berapa? Kalau yang perempuan? Ya. Kalau berapa? Untuk laki-laki berapa lapis? Untuk laki-laki minimal 3 helai. Ya. Iya, 3 helai. Yang perempuan? Yang perempuan? Halo, Pak Amar? Ya, dokter. Tiba-tiba keluar. Oh, keluar. Iya. Laki-laki 3 helai. Perempuan? 5. Perempuan 5. Ya. Perempuan 5 ya. Oke. Ya. Kemudian cara mengkafaninya bagaimana tuh? Setelah ada kain helai 3 itu? Caranya ya. Jadi untuk yang laki-laki dulu ya, yang laki-laki itu dipakaikan kain untuk celana dalamnya. Kemudian maksudnya gimana? Dipakai celana dalam gimana maksudnya? Apa ya? Kain kafannya itu diletakkan difungsikan. Difungsikan seperti celana dalam begitu. Dari mana itu posisinya? Dari bawah ya, dari bawah kemudian lewat selangkang itu kemudian ditutupkan ke atas kemaluannya. Gitu. Ya. Dulu. Kan kafan 3 lapis itu kan di bentang paling bawah kan? Betul. Di bentang paling bawah. Yang paling bawah itu posisinya bagaimana? Yang paling bawah itu dia posisinya dua lembar itu dia di agak sampingkan begitu lurus gitu. Di kepalanya dia lebih lebar, di bagian kepala dia lebih lebar, kemudian di arah kakinya dia lebih menciut gitu. Kemudian itu dua lembarnya, kemudian satu lembar lagi diletakkan di atasnya, ya, diletakkan di atas maksudnya bagian pinggang ke kepala maksudnya ya?
Ya, dari pinggang sampai ke kepala lurus gitu. Nah, sebenarnya di situ aja sudah cukup. Ya, sudah cukup. Cuman kemarin waktu saya waktu mengkafani Bapak itu ada dipakaikan itu sarung ya, berfungsi sebagai sarung, satu lagi seperti celana dalam begitu. Oh gitu. Iya. Tentu ada fungsi juga sebagai baju gitu kan? Oh iya, ada baju. Ya, ada Bajunya baju. ada. Baju ada. Oke. Ya, prinsipnya kan semua terbungkus, yang itu prinsipnya. Iya, ada. Semua prinsip mengkafan itu semua terbungkus. Tapi tata caranya ya kan 3 lapis itu paling bawah itu yang paling luas mencakup pinggang ke bawah atau pinggul ke atas kan sampai kepala maksudnya. Nah kemudian itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua yang itu pinggul ke bawah ke atas tuh. Iya betul. Nah kemudian nanti dilipat-lipat gitu ya, dilipat-lipat dan ujung-ujung diikat ya, diikat. Oke. Oke, jadi prinsipnya itu saja. Kemudian teknisnya diapakan lagi ya, diaplikatifkan lagi. Oke. Kemudian mengkuburkan lagi setelah mengkafani. Mensolatkan dulu ya. Iya. Mensolatkan. Bagaimana caranya? Cara mensolatkan. Bacaannya apa ya? Hafal ya. Sering kalau nyelatih sering. Iya, ini kan dasar ini kan kan enggak apa juga kalau kita tidak dapat ya guru agama. Sering kalau nyelatih. Seringnya misalkan sering. Oke, kemudian baru mengkuburkan ya, mengkuburkan. Oke, kalau membuat liang kubur itu bagaimana caranya, Pak Ahmad? Membuat liang kubur ya? Iya. Kuburnya yang jelas dia dalam ya, setidaknya satu tinggi orang ya. Kemudian kalau ada dua tipe sih, yang satu pakai lahat gitu. Dia ada lubang lagi, di dalam lubang itu dia agak miring gitu, mojok. Mojok ya. Gitu. Itu yang model lahat. Kemudian yang satu biasa ya. Biasa maksudnya itu maksudnya? Dia gimana ya? Ya seperti lubang lahat maksudnya. Maksudnya nggak pakai liang lahat ya? Iya, dia nggak pakai liangnya. Kenapa tuh? Kan dalam hadis kan tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi kan? Iya. Dari ayunan sampai lahat kan? Yang lahat. Yang lahat itu kan yang jorok ke dalam itu kan? Iya, yang menjorok ke dalam. Yang biasa ini bagaimana ini maksudnya? Dia lurus aja, Dokter. Yang tidak jorok ini? Dia nggak menjorok ke dalam gitu. Iya. Berarti persegi saja. Dia nggak masuk ke dalam gitu. Iya, persegi. Cuman kenapa dia masuk ke dalam? Sunnah enggak itu? Ada enggak aturannya? Ada enggak aturannya tidak pakai lahat ini? Dalam fikih. Dalam fikih ya. Nah, kecuali darurat kan. Kalau darurat misalnya berair misalnya kan, rawa-rawa kan. Itu kan darurat itu pengecualian lah kan. Tapi kalau tidak ada darurat, nah itu kan itu tidak ada dalilnya kan. Ya harus pakai lahat. Berarti kan harus lahat ya. Ya harus pakai lahat yang menjorok ke dalam itu kan.
Ya gitu Pak Mat. Iya dokter. Dalil maksud saya. Dalilnya ada enggak dalilnya yang tidak pakai lahat ini gitu. Dari sunnah berarti kan. Alam ya, setahu saya enggak ada dalilnya ya yang tidak pakai lahat ya. Ya setidaknya dari hadis umum tadi kan sebetulnya ilmu sampai dari ayunan sampai liang lahat kan. Liang lahat itu kan yang menjorok ke dalam. Nah itu pemahaman saya ya, pemahaman saya. Nah untuk kebenarannya mungkin sama-sama belajar kita lagi Pak Ammar ya yang tidak pakai lahat ini ya. Baik dokter. Ya Pak Ammar. Oke, ada dokter. dalilnya ketemu. Halo. Ya. Oh iya. Oke ya. Iya dokter, nanti dicari dokter. Cukup di bidang materi ini Pak Ammar. Kemudian saya cari ya sama-sama mencari kita ada ndak dalil yang tidak pakai lahat nih ya. Ini PR juga ini. PR juga untuk saya ini. Sama-sama mencari saja kita nanti ya. Kemudian bacaan Al-Qur'annya Pak Ammar apa ya? Baca Al-Quran. Minta tolong ada Al-Quran di apanya? Sebentar dokter. Saya tak ambil sebentar ya. Iya. Tentang pernikahan dalam Islam.